Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Bagaimana kabarnya? Sudah lama tidak bertemu. Jumat kemarin hari Selasa BK nggak live. Jumat kemarin sudah live, hari ini live lagi ya. Kita lanjutkan ke bab baru, bab 5 tentunya, yaitu kita akan membahas tentang kalor dan perubahannya. Seperti yang kita pelajari di hari Selasa lewat grup WA, kalor dan perubahannya ini kita butuh papan tulis memang ya, tapi nanti kita ada beberapa rumus. Jadi setelah mid semester yang kemarin, materi kita 3 bab ke belakang ini semuanya fisika. Artinya kita menghitung. Kalau kemarin kita sudah menghitung suhu, konversi suhu, dan lain-lain ya. Kemudian sekarang yang bab 5 kita akan membahas yang namanya kalor. Kalor itu panas ya. Kalor itu panas. Ternyata kekuatan panas itu bisa dihitung. Nah, anak-anak bisa membuka bukunya. BK akan jelaskan. Di sini yang pertama adalah pengertian kalor. Kalor itu adalah energi panas yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Jadi tidak mungkin dari rendah menuju ke yang panas itu bisa memberikan kalor. Kalor itu pasti berasal dari yang panas menuju ke yang dingin. Nah, satuan kalor dalam SI atau satuan internasional itu adalah joule. Jadi di sini bab 5 kita akan membahas yang namanya kalor ya. Kalor itu adalah energi panas. Nah, dari energi panas ini satuannya dalam SI adalah joule. Satuannya adalah joule. Kemudian setelah itu kalau tidak satuan SI berarti adalah kalori ya. Biasanya anak-anak kalau kamu beli makanan snack itu di belakangnya ada ini berapa kalori, berarti berapa energi panas atau energi yang tersimpan di situ ya. Kemudian kita akan melanjutkan. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 gram air hingga naik menjadi 1 derajat Celcius. Sehingga di sini dirumuskan yaitu Q sama dengan macet M kali C kali delta T. Itu ya, M kali C kali delta T. Nah, ini kemarin juga sudah kita bahas ya. Bentar. Nah, Q sama dengan M kali C kali delta T. M-nya apa, Bu? M-nya itu adalah massa benda. Ya, massa benda satuannya kilogram, tidak boleh gram, tidak boleh on. Jadi satuan massanya tidak boleh gram, tidak boleh on, harus pakai kilogram. Kemudian yang kedua adalah yang kedua adalah C. Apa itu C? C itu adalah kalor jenis. Jadi kalor jenis ini maksudnya adalah kemampuan benda untuk mengalirkan kalor. Jadi gini Cah, misal ya Bu Eka ini ambil spidol, tak taruh pada bakwan sing panas. Ya oke ono bakwan sing panas, iki tak waki spidol. Tapi ternyata panas pada bakwan ini tadi itu lama sekali sampai ke sini ya. Tapi kalau misalkan Bu Eka ganti spidolnya dengan itu apa namanya sendoknya tak taruh di atas bakwan sing panas, nanti pasti sendok itu lebih cepat panas dibanding spidol. Nah itu berarti kemampuan dari setiap benda untuk mengalirkan panas itu C. Jadi C itu suatu angka tertentu yang menunjukkan berapa kemampuannya. Kemudian yang terakhir adalah delta T. Apa itu delta T? Delta T itu perubahan suhu. Perubahan suhu maksudnya bagaimana Bu? Awalnya dari suhu berapa jadi suhu berapa? Nanti dikurangi ya. Misalkan asalnya itu
dari 20 derajat jadi 50 derajat gitu ya. Berarti delta T-nya 50 dikurangi 20 sama dengan 30. Nah, itu berarti kita mencari berapa energi panas yang mengalir dari benda panas tadi menuju benda yang lebih dingin. Nah, rumusnya satu ya. Q sama dengan M kali C kali delta T. Di bukumu sudah ada. Nah, kemudian kita bahas lagi di sini. Contohnya, berapakah kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius? Nah, misalkan gitu. Jika kalori jenisnya 4184. Jadi kita harus merubah dulu satuan itu menjadi satuan SI, ya. Yang pertama, masanya 500 gram. Di buku kalian ya, ini di buku kalian contohnya. Masanya 500 gram. Ya, berarti dijadikan kilogram. Artinya 0,5 kilogram. Gitu ya. Kemudian setelah itu nah, setelah itu kita akan melihat C-nya sudah ada, perubahan suhunya. Awalnya kan suhunya 20, kemudian menjadi suhunya itu 100. Berarti di sini terjadi perubahan suhu 100 dikurangi 20 ya. Jadi artinya 80. Oke, setelah itu kita hitung. Q sama dengan M kali C kali delta T. M-nya 0,5, C-nya 4184, delta T-nya 80. Jadi ketemu 167.360 Joule. Nah, itu. Ya. Sekarang Oke, sekarang kita akan membahas tentang perubahan suhu. Ya, perubahan wujud dulu, perubahan wujud. Sebenarnya kemarin sudah ini ya, perubahan wujud sudah sebenarnya terjadi perubahan yang wujud itu sering sekali kita amati. Contohnya apa? Misalkan di sini ada uap, ya, di sini ada padat, kemudian di sini ada cair. Nah, padat bisa menjadi cair, namanya mencair. Cair bisa menjadi padat, namanya membeku. Kemudian padat menjadi uap, ya, padat menjadi uap, namanya menyublim. Ini di SD ya, menyublim. Kemudian uap menjadi cair. Oh, ini dulu. Uap menjadi padat dulu ya. Ini arahnya ke sini. Uap menjadi padat biasanya melebur atau mengembun. Kok mengembun? Uap jadi cair itu nanti mengembun. Sini ya, tak taruh sini aja. Mengembun. Nah, kemudian kalau cair jadi uap, menguap. Nah, ini proses-proses ini kan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ternyata dari 6 proses ini yang paling berperan adalah Q atau kalor. Jadi tidak mungkin suatu benda padat bisa menjadi cair kalau dia tidak mendapatkan kalor. Contohnya es batu, kalau dia tetap di kulkas dia tidak mungkin dapat mencair. Tetapi ketika es batu itu kamu kasih di tempat ruangan, kamu taruh di ruangan terbuka, nanti kamu kena panas, artinya di ruangan ini tuh suhunya 25. Jadi lebih panas daripada suhu es batu. Otomatis dia mendapatkan panas di suhu ruangan itu sehingga es batu itu menjadi cair. Nah, ketika terjadi perubahan wujud itu tidak berlaku Q sama dengan M kali C kali delta T, ya, tidak berlaku. Tetapi keluarnya adalah M Q sama dengan M kali kalor lebur, atau boleh juga Q sama dengan M kali kalor uap.
Kenapa? Ini ketika terjadi perubahan wujud. Berbeda kalau dia terjadi perubahan suhu. Nah, jadi kalau terjadi perubahan suhu dari suhu berapa jadi suhu berapa, kita pakainya Q sama dengan M kali C kali delta T. Tetapi kalau ternyata pas terjadi perubahan wujud, ya, pada jadi cair atau jadi uap atau apapun itu, maka kita pakainya 2. Kalau dia mencair, maka Q sama dengan M kali L. Kalau dia menguap, maka Q sama dengan M kali U. Ini rumusnya. Jadi tidak perlu C, tidak perlu delta T. Nah, kita lanjutkan di sini contohnya. Jadi secara grafik di bukumu itu memang nggak ada, Cah. Tapi BK tekankan di sini, tak catatkan rumus secara grafik. Nah, Bu Eka membuat sebuah grafik. Nah, grafik ini dari 0 derajat. Misalkan ini 100 derajat, otomatis yang ke atas lebih dari 100. Ini massa. Nah, massa benda boleh sembarang. Ya, ini suhu. Nah, ini negatif misalkan. Ini negatif 10. Es batu awalnya negatif 10 derajat. Kemudian dia tetap menjadi es batu, tapi dia menuju ke suhu 0. Nah, menuju ke suhu 0. Jadi es batu kan bisa 0 derajat, ya, bisa di bawah 0 derajat. Nah, ketika miring seperti ini, dia itu menggunakan Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, perubahannya kita lihat dari titik A menuju ke titik B. Es batu yang dari min 10 derajat, dia menjadi es batu tetap, tapi menuju ke 0 derajat. Nah, es batu 0 derajat. Kemudian kamu panaskan lagi. Es batu yang 0 derajat itu berubah jadi air yang 0 derajat juga. Jadi es batu itu bisa 0 derajat, air juga bisa 0 derajat. Nah, ketika perubahan es batu jadi air inilah yang kita pakainya M kali L. Kemudian air yang 0 derajat kalau kamu panaskan naik suhunya jadi 0, 1, 2, 3 sampai misalkan mendidih. Ini mendidih. Suhu mendidih 100 derajat ya. Sampai 100 derajat ini titik D misalkan. Otomatis ini airnya tetap jadi air, tapi suhunya yang berubah dari 0 kalau sampai mendidih ya sampai 100. Kemudian air yang mendidih dari 100 derajat itu dia kalau kena kalor terus ya, ini di titik E, grafik E misalkan, tak perpanjang ini. Nah, massa. Nah, air yang 100 derajat mendidih tadi, kalau kamu panaskan terus-menerus kan jadi uap. Uap itu juga suhunya 100 derajat, mulai dari 100 derajat. Nah, proses dari air menjadi uap, nah itu pakainya M kali U. Kemudian uap itu kamu panaskan terus-menerus, uapnya semakin panas. Nah, ini naik. Misalkan F. Nah, naiknya dari suhu apapun. Kita identifikasi grafik ini ya. A ke B itu miring. Ya, A ke B itu miring. Kemudian C ke D itu grafiknya juga miring. Kemudian E ke F itu grafiknya juga miring. Berarti kalau grafik-grafiknya miring itu kita pakai Q sama dengan M kali C kali delta T. Ya. Nah, sekarang kita melihat yang lurus-lurus, grafiknya lurus. Kan ada yang grafik lurus ini sama ini ya. BC. Nah, BC itu karena pada 0 derajat, pada air ya, pada air berarti dia itu pakainya karena dari es menjadi air, itu pakainya M kali L. Q sama dengan M kali L. L itu kalor lebur. Nah, kemudian yang ketiga, nih ya, DE itu juga lurus, Bu. DE itu juga lurus, tapi dia menjadi uap. Maka Q sama kalornya itu adalah M kali O. Nah, grafik ini nanti silahkan dicatat ya. Grafik ini silahkan dicatat. Jadi,
Kalau dia terjadi perubahan suhu, kita pakainya Q sama dengan M kali C kali delta T. Kalau dia terjadinya adalah perubahan wujud, berarti kita pakainya Q sama dengan M kali L atau M kali U. Nah, padahal dalam satu soal itu bisa jadi awalnya es batu sudah jadi air, bisa jadi uap. Nah, berarti ada banyak proses yang harus kalian cari, setelah itu baru kita jumlahkan, ya. Jadi Q sama dengan MC delta T, kemudian Q sama dengan M kali L atau Q sama dengan M kali O. Bu Ika fotokan dulu, ini ya, Bu Ika fotokan dulu rumusnya. Nah, ini sudah. Sekarang kita latihan soal untuk penggunaan ketiga rumus ini. Kalau di bukumu itu belum lengkap, Cah. Jadi memang Bu Eka tekankan untuk untuk pembelajarannya ini pakai papan tulisnya ya ini. Kalau setelah ini kan bagian belakang cuma radiasi, konduksi, konveksi, itu nanti kita pakainya video PowerPoint ya. Oke, selanjutnya kita akan ngambil satu contoh. Ini nanti bisa dipelajari contohnya. Itu berkaitan dengan ini tadi, perubahan suhu dan wujud. Bu Eka misalkan satu soal. Bu Eka punya es batu. Es batu itu masanya 500 gram. Ya, masanya 500 gram. Kemudian suhu esnya, suhu es batu itu adalah dari negatif 10 derajat Celcius. Dengan ketentuan CS itu berarti massa kalor jenis dari es. Kalor jenisnya dari es misalkan 2000. Ya, kalor jenis es itu lebih kecil, berarti misalkan 150 saja. 150 misalkan joule per kilogram derajat Celcius satuannya. Kemudian dia itu dipanaskan sehingga bisa menjadi air. Nah, sehingga menjadi air. Es batu tadi loh ya. Es batu saya panaskan menjadi air. Sampai suhunya itu sampai 60 derajat Celcius misalkan. Sampai bersuhu 60 derajat Celcius. Dan C airnya sendiri kalor jenis airnya misalkan 4200 biasanya. 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ternyata kalor latennya atau kalor leburnya L-nya besar itu adalah kekuatan untuk dari es menjadi air itu biasanya sekitar 10.000. Nah, 10.000 joule per derajat Celcius. Tentukan berapakah total kalor yang dibutuhkan. Nah, jadi berapakah total kalor yang dibutuhkan untuk mengubah es batu 500 gram menjadi air yang bersuhu 60 derajat. Kalau kita gambar grafik ya anak-anak ya. Dari min 10, berarti dari sini min 10. Kemudian jadi air. Air jadi bersuhu 60 derajat. Nah, dari grafik ini kita lihat ada berapa cara. A ke B 1 ya, B ke C 2, C ke D 3. Berarti kita mencari 3 kali langkah untuk mencari kalor. Kita cari untuk yang pertama, Q yang pertama. Miring, berarti pakainya M kali C kali delta T. Kita lihat grafiknya. Masanya berapa ya? 500 gram. Harus dijadikan kilogram. Berarti 0,5. Ya, 0,5 kilo. Kemudian di sini ketika di sini di grafik 1, berarti kan dia masih es batu. Kalau masih es batu, berarti ini pakainya C es batu. Berapa? 150. Nah,
kali delta T, perubahan suhu dari min 10 sampai 0, berarti berapa derajat ini? 10. Kan dari 0 sampai min 10 atau min 10 sampai 0 ya, kan 10 derajat. Tinggal kita hitung. Setengah kali 10 berarti 5. 5 kali 150 berarti ada 750 Joule. Es batu jadi es batu lagi yang bersuhu 0. Kemudian kita menjadi Q2, mencari Q2. Q2 itu apa? Lurus, berarti M kali L. Masanya tadi 0,5 kg. L-nya, kalor leburnya adalah 10.000. Nah, 10.000 kali setengah berarti 5.000 Joule. Kemudian kita cari Q3. Nah, Q3 itu miring ya. Q3 itu miring kok Bu, berarti pakainya M kali C kali delta T. Nah, ingat-ingat ketika berada di grafik ketiga sudah tidak berbentuk es batu tapi sudah berbentuk air. Jadi di sini C-nya adalah C air. Ya. Masanya berapa? 0,5. C airnya berapa? C air 4.200 kali delta T. Ini awalnya 0, jadi 60. Berarti 60 dikurangi 0, tetap 60. Oke, sekarang kita hitung. Setengah kali 4.200 berarti 2.100. 2.100 kita kalikan 6. 2.100, nolnya 2 kalikan 60-nya, ini 6. Berarti 126.000. Nah, sekarang kalau sudah ketemu Q1, Q2, Q3, berarti kita bisa mencari Q total. Q total itu Q1 tambah Q2 tambah Q3. 750 ditambah 5.000 ditambah 126.000. Nah, berarti 131.750 Joule. Nah, ketemu. Nah, ini adalah contoh soal yang sering keluar pada saat tes ataupun pada saat ulangan. Jadi, langkahnya tadi ya, jangan lupa gambar dulu grafiknya. Dia dari suhu berapa jadi suhu berapa. Kalau dia miring, pakainya M kali C kali delta T. Kalau dia lurus berarti M kali L atau M kali U kalau dia kalor uap. Nah, demikian selesai ya pembelajarannya pada pagi hari ini. Minggu hari Selasa kita akan melihat video tentang konduksi, konveksi, dan radiasi. Terus selesai babnya. Jangan lupa ini pelajari karena angka-angka itu biasanya kalian menghitung kurang cermat. Jangan lupa juga satuan harus dirubah dalam bentuk satuan SI. Nggak boleh gram, nggak boleh kalori ya. Satuannya harus kilogram. Nah, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.